Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Mamuju, Sulawesi Barat, kita terhubung dengan kontributor Metro TV di Mamuju, Sulawesi Barat, ada Irwan Abdul Latif. Selamat siang. Irwan, bagaimana kondisi terkini pasca gempa yang terjadi di sana? Selamat siang. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Bogor dan pada saat gempa dengan magnitudo 5,8 terjadi, kami sedang berada di Pasar Sentral Majere. Dan pada saat guncangan terjadi, gempa tersebut mengakibatkan warga berlarian keluar gedung, apalagi yang berada di lantai 2, kemudian mencari titik-titik aman, salah satunya seperti di halaman pasar untuk mencegah terjadinya hal-hal yang diinginkan karena getaran gempa sangat kuat. Kemudian berdasarkan pantauan kami di peta yang dirilis BMKG titik gempa, gempa terjadi dengan magnitudo 5,8 itu ditarik dari Mamuju itu sekitar 43 km dengan kedalaman 10 km. Dan jika diperhatikan, gempa tersebut berada sekitaran perairan Majene dan Mamuju tersebut. Begitu. Demikian. Ya, Irwan, bisa dikonfirmasi kembali kapan tepatnya atau pukul berapa tepatnya gempa ini terjadi dan terjadi berapa lama? Baik, dapat kami laporkan bahwa gempa tersebut terjadi sekitar 30 menit yang lalu yang mengakibatkan warga berlarian. Kemudian gempa, sejumlah warga mengaku merasakan gempa beberapa detik. Meskipun demikian belum terkonfirmasi sejauh ini seperti apa rilis lengkap dari BMKG mengenai gempa yang mengguncang Majene dan Mamuju hari ini. Kami saat ini juga sedang memverifikasi sejumlah video yang beredar di media sosial termasuk WA mengenai kerusakan atau akibat gempa yang terjadi hari ini Rabu 8 Juni 2022. Begitu, Jason. Ya, Irwan, sambil mengupdate informasi terkini terkait dampak atau kerusakan gempa, bisa Anda ceritakan lagi bagaimana kepanikan yang terjadi di sana saat terjadinya gempa? Apakah warga juga saat ini sudah mengamankan diri di tempat yang lebih aman? Ya. Baik, pada saat terjadi gempa, utamanya di pasar yang menjadi pusat keramaian, warga langsung berlarian keluar gedung untuk mengamankan diri, termasuk mengajak keluarga dan berlarian ke halaman pasar. Utamanya bagi para pedagang seperti visual yang kami kirim, visual yang sedang ditayangkan, warga yang dari lantai 2 langsung turun ke lantai 1 kemudian berhamburan ke halaman pasar. Mereka pun panik, apalagi mereka trauma dengan gempa yang terjadi 15 Januari 2021. Saat ini sejumlah warga masih berada di halaman rumahnya. Meskipun demikian, aktivitas warga kembali berangsur normal. Tapi mereka terus memantau perkembangan dari informasi yang dirilis BMKG mengenai gempa yang melanda wilayah ini. Begitu. Oke, Irwan, bisa Anda sampaikan kepada kami apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan misalnya korban jiwa atau misalnya korban luka yang terdampak akibat gempa ini? Apakah ada catatan terkait dengan hal tersebut dan apakah juga sudah ada upaya-upaya dari BPBD setempat dan pemerintah daerah setempat untuk memberitahukan terkait dengan posko-posko yang dibuka atau upaya-upaya mitigasi yang dilakukan di sana, Irwan? Sejauh ini belum ada informasi mengenai korban jiwa maupun korban luka maupun kerusakan akibat gempa yang terjadi sekitar 30 menit yang lalu ini. Hal ini terjadi lantaran kami juga sementara memverifikasi video-video amatir yang beredar mengenai gedung-gedung yang rusak akibat gempa yang terjadi barusan. Kemudian saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Majene maupun Sulbar sedang melakukan asesmen atau pendataan terkait dampak yang gempa ya dengan magnitudo 5,8 ini. Begitu, Jason. Ya, Irwan, tempat Anda berdiri melaporkan saat ini kan kondisi jalanannya cukup sepi ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini apakah warga memang sudah tidak ada lagi di rumah mereka menuju ke posko-posko mungkin yang dibuat yang lebih aman atau seperti apa? Dan bagaimana dampak kerusakan yang terjadi di sekitar wilayah Anda melaporkan saat ini, Irwan?
Sejauh ini belum ada informasi mengenai warga yang mengungsi atau mencari tempat lebih aman. Namun meski demikian sejumlah warga memilih untuk berada di luar rumah untuk mencegah terjadinya gempa susulan. Kemudian sejauh ini untuk wilayah yang saya tempati sejauh ini tidak ada laporan kerusakan mengenai dampak gempa yang terjadi barusan. Kemudian kami juga sementara melakukan upaya konfirmasi dan mencari dampak-dampak atau untuk mengetahui dampak-dampak dari gempa yang dengan magnitudo 5,8 ini. Kemudian kami juga menunggu laporan resmi dari BMKG terkait gempa yang terjadi barusan. Meski demikian, untuk informasi awal mengenai kekuatan, kedalaman, dan titik gempa sudah dirilis BMKG melalui aplikasinya. Begitu. Irwan, kalau berbicara soal koordinasi dengan BMKG, apakah Anda sudah melakukan konfirmasi kepada pihak BMKG terkait dengan adanya ada atau tidaknya potensi terkait dengan gempa susulan di sana? Sejauh ini belum ada informasi dari BMKG mengenai potensi dari gempa susulan yang bisa saja terjadi seperti 15 Januari lalu. Meskipun demikian, warga tetap diimbau untuk tetap hati-hati, waspada, dan terus memperbarui informasi resmi dari BPBD, BMKG maupun dari akun media sosial dari BPBD dan BNPB dan BMKG. Karena biasanya jika terjadi bencana seperti ini atau gempa seperti ini akan disusul dengan informasi-informasi yang tidak akurat atau yang cenderung hoax yang bisa memicu kepanikan warga. Jadi warga diimbau untuk tetap memperbarui informasi tentang gempa ini melalui informasi resmi dari pemerintah setempat dan BMKG itu sendiri. Begitu, Jason. Baik Irwan, bisa Anda informasikan kembali, gempa ini kan jaraknya 43 km barat daya menuju Mamuju Sulbar begitu. Nah, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi lokasi yang paling parah terdampak akibat gempa ini di mana? Sejauh ini belum ada informasi mengenai dampak kerusakan dari gempa yang terjadi. Hari ini karena gempanya barusan terjadi belum lama dan kami juga sementara memverifikasi terkait dampak-dampak gempa tadi. Kemudian gempa yang terjadi barusan itu terjadi di laut dengan kedalaman 10 km. Ya, baik. Irwan, kalau kita melihat masyarakat, ini kan gempanya baru terjadi sekitar 30 menit yang lalu. Tadi Anda katakan artinya ini masih sangat baru begitu. Apakah di sekitar Anda melihat masih ada warga yang berkerumun misalnya di depan rumah mereka atau di suatu tempat untuk mengamankan diri atau seperti apa? Ya baik, dapat kami laporkan bahwa akibat gempa tadi itu seperti di pasar, warga yang sebelumnya belum akan menutup tokonya, langsung menutup tokonya dan pulang ke rumah untuk mengamankan diri termasuk mengamankan keluarga. Kemudian dari pantauan kami barusan bahwa sejumlah warga memilih untuk berada di depan rumah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, contoh gempa susulan. Begitu, Jason. Baik, Irwan, terima kasih atas informasi Anda untuk sementara ini. Nanti kami akan mengupdate lebih lanjut informasi terkini pasca gempa yang terjadi di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali, Irwan.